Sahabat Hikmah, olahraga sepak bola dan futsal yang merakyat dan banyak dimainkan warga di mana-mana membawa berkah tersendiri bagi Erbi, warga Kampung Sawah, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Keputusan Erbi untuk berhenti dari pekerjaannya sebagai guru honorer di sebuah sekolah dasar dan alih profesi jadi produsen bola ternyata menjadi keputusan yang tepat. Dari turun-menurun aja dari orang tua, kan dulu orang tua saya kenalin ini produk bola dari nol sampai jadi benar-benar bola. Dari tahun 2010 hingga 2014, Erbi mengabdikan dirinya sebagai guru honorer dengan gaji yang tidak seberapa, hanya 500.000 saja per bulan. Dulu pernah yang saya lagi sengsaranya itu, ingat nggak punya beras, kebelnya apa, saya cukup minum air minum aja sama istri dan anak. Bosan dengan kesulitan hidup yang terus-menerus mendera, Erbi memutuskan banting setir menggeluti usaha pembuatan bola yang telah dilakukan turun-temurun oleh keluarga besarnya. Kesempatan kemudian datang ketika Erbi mendapatkan pesanan membuat 200 unit bola. Tak punya modal, Erbi nekat mencari pinjaman 20 juta rupiah. Nah, itu pertama saya pernah ngegade kolam dulu kan ya. Kenapa saya gade rumah? Untuk menutupi gadean kolam sama untuk untuk tambah modal aja. Order ratusan bola sepak itu meningkatkan kepercayaan diri Erbi untuk memulai usahanya sendiri. Tapi saat baru merintis, musibah menimpanya. Erbi difitnah saingannya, dituduh telah mencuri bahan mentah pembuatan bola sebanyak 1 bal dari pabrik milik pengusaha tersebut. Jadi naruh di sini. Rumah Erbi bahkan sampai digeledah untuk mencari barang bukti curian. Nama baik Erbi dan keluarganya pun tercoreng. Ujian dalam hidup kita bisa berupa macamnya. Bisa dengan ditimpakan musibah, bisa ditimpakan dengan masalah. Tapi yang jelas, kita bisa berkaca pada satu kisah tentang kisah Maryam yang selama hidupnya penuh dengan ujian dan fitnah. Tapi ternyata fitnah itu dijalani dengan rasa sabar. Bahkan diberikan oleh Allah 2 hal. Pertama, diberikan pertolongan oleh Allah dengan diberikan ketenangan dalam hidupnya. Yang kedua, diberikan sesuatu yang mungkin orang bilang mustahil, diberikan keturunan tanpa harus menikah. Dari sini kita belajar bahwa ternyata puncak kesabaran yang paling tinggi adalah dengan mengesahkan Allah dan menaati Allah sehingga Allah turunkan yang namanya Nasrullah. Pertolongan insya Allah akan datang melebihi apa yang kita pikirkan. Tak mau menyerah, Erbi konsisten membangun bisnis produk bolanya. Dari awal sampai akhir produksi dijaga dengan ketat. Bahan dipilih yang terbaik sesuai dengan kebutuhan pasar. Pemasaran lalu menjadi problem. Erbi kemudian memakai segala cara agar produk bola produksinya bisa dikenal, baik lewat berjualan offline maupun online. Kesulitannya pemasaran sih. Dari pemasaran kan dulunya di sini kan banyak persaingan ya bola. Tapi saya nyoba-nyoba kan gitu dari online maupun dari offline. Kalau dari kita pemasaran dari Facebook ya awalnya kan dari Facebook. Sulit lah intinya. Kalau nggak benar-benar kita sabar. Ini kebanyakan dari saya ngejual bola ke grocery atau ke toko-toko. Pelan namun pasti, usaha bola milik Erbi kian berkembang. Produksinya terus menanjak,
sehingga Erbi sampai harus merekrut karyawan untuk membantunya. Kesabaran dan ketekunan Erbi dalam menjalankan usaha produksi bolanya kemudian berbuah manis. Ratusan bola laku terjual. Orderan pun banyak berdatangan. Per bulan, omset dari produksi bolanya bahkan sudah mencapai puluhan juta rupiah. Dengan dibantu 16 karyawan, Erbi memproduksi beragam jenis bola, seperti bola voli, bola sepak, dan bola futsal, dengan ukuran untuk dimainkan anak hingga dewasa. Dalam sebulan, Erbi bisa memproduksi sekaligus menjual hingga 3.000 bola. Rata-rata harga per satu bolanya sekitar Rp85.000. Kalau rencana sih setiap orang pasti punya rencana ya nih. Saya juga pengen punya pabrik besar lah. Lumayan kan, tapi kan mentoknya dari modal juga. Penjualan bola produksi Erbi juga turut terdongkrak berkat sistem reseller. Erbi punya beberapa agen reseller yang mengambil produknya untuk dijual kembali. Keuntungan dari bisnis bola milik Erbi terus meningkat, jauh dari penghasilannya yang dulu sebagai guru honorer. Erbi bersyukur bisa sampai di titik kesuksesan seperti sekarang ini. Selain berkat kerja keras, juga lantaran dukungan yang tidak henti mengalir dari istri dan anak-anaknya yang membuat Erbi selalu bersemangat. Dalam hadisnya Rasulullah bersabda, "Sungguh tidaklah engkau menginfakkan nafkah harta dengan tujuan mengharapkan melihat wajah Allah pada hari kiamat nanti, kecuali kamu akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar, sampai pun makanan yang kamu berikan kepada istrimu." Hadis riwayat Bukhari. Pastinya harus ini apa? Kedepannya kita nggak usah dengerin kata-kata orang. Yuk lihat aja anak dan istri. Gimana caranya kita pengen buka usaha kan gitu. Motivasinya itu aja. Saya lihat dari anak dan istri. Motivasi saya lihat anak istri supaya gimana caranya untuk membahagiakan anak dan istri. Semoga tayangan hikmah hari ini dapat membawa manfaat, menggali hikmah, menuai berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu di zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat yang kita bisa contoh dari kisahnya. Dialah Abdullah bin Mas'ud. Dia orang yang terus berusaha untuk menghafal Al-Quran. Bahkan diperintahkan ketika ada siapa nih yang mau menyampaikan Al-Quran di depan orang-orang Quraisy, di depan Ka'bah, maka Abdullah bin Mas'ud yang tidak punya latar belakang yang membackingnya, tidak punya dari suku apa dia berasal, dia datang dan kemudian membacakan Al-Quran di depan para penguasa Mekah. Yang dibacakan surahnya surah Ar-Rahman, surah dengan penuh kasih sayang. Tapi ternyata setelah itu dia dilempari batu, dipukuli oleh orang-orang Quraisy. Nah setelah itu Abdullah bin Mas'ud pulang kembali ke para sahabat, bertemu Rasulullah dan menyampaikan usahanya. Ya Rasulullah, saya sudah menyampaikan yang bisa saya lakukan. Lalu Rasulullah menyampaikan lagi, siapa besok yang mau menyampaikan kebenaran di depan para penguasa Quraisy? Lalu kemudian diangkat tangan, saya ya Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud menyatakan kedua kali, berjuang lagi. Besoknya ternyata dipukuli lagi, dilempari lagi batu oleh musuh-musuh Allah. Kita bisa lihat dari kisahnya Abdullah bin Mas'ud. Beliau orang yang tidak punya apa-apa, tidak punya siapa-siapa, tapi dia berjuang di jalan Allah. Dia mencintai Rasulullah, dia mencintai Al-Quran. Bahkan dengan semangatnya,
Abdullah bin Mas'ud mengajarkan kepada kita untuk tidak lelah dalam berjuang, terus memberikan kontribusi terbaik untuk agama Allah. Ina punya tanaman abadi buat Mama Tara. Gusti, ya mah plastik. Satu buah gini bisa habis nggak, Mama? Ya, tidak, ini mah kecil. Serius, Ma? Mana lagi? Kalau rumah mama pakai emas keren kan. Makanya mama beli warna apapun perabotan. Kudu ada emasnya. Keren nggak? Assalamualaikum Mamah Dede. Setiap Sabtu dan Minggu jam setengah 8 pagi. Mulai 9 September. Ini baru Trans 7.